Wa jami'u badanil mar'ati utawi sekabehan badane wong wadon al hurrati yang merdeka iku auratun aurat. Seluruh badannya wanita adalah aurat illa wajaha kecuali wajahe wong wadon wa kaffaiha lan kedua telapak tangannya wong wadon dalam salat. Ini aurat dalam salat. Auratnya perempuan dalam salat itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangannya ini dalam ataupun luar. Jadi ukurannya ugel-ugel ini. Dalamnya ataupun luarnya ini boleh terlihat. Dalamnya dan luarnya boleh terlihat, wajah juga boleh terlihat. Jadi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan, kedua telapak tangan, dalam ataupun luar. Ini tidak termasuk aurat dalam sholat. Wahadhi utawi iki aurat, wahadhi utawi iki iku auratuha aurate wong wadon fi sholati ing dalam sholat. Amma kharija sholati anapun utawi di luar sholat. Nah, kalau di luar sholat fa auratuha moko utawi aurate wong wadon iku jami'u badaniha sekabehan badane wong wadon. Kalau perempuan dalam sholat seluruh badannya kecuali wajah dan tangan. Tapi kalau di luar sholat maka seluruh tubuhnya, ya termasuk wajah dan tangan juga, itu termasuk aurat. Ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Wal ammatu tawi perempuan budak, tapi sekarang sudah tidak ada budak. Tapi di sini memang kitab ini kan dikarang pada zaman dahulu yang masih ada perbudakan, tetap dibahas di sini. Wal amatu tawi wong budak perempuan iku karrojuli koyok wong lanang. Auratnya perempuan budak itu sama seperti auratnya laki-laki. Fi sholat yang dalam sholat. Dalam sholat auratnya. Jadi kalau perempuan budak ketika sholat cukup menutup pusar sampai lutut itu juga sudah sah. Jadi auratnya sama dengan laki-laki. Jadi harganya perempuan itu kalau perempuan budak sama dengan laki-laki. Fatakunu moko ono apa auratuha aurate wong wadon iku ma anggota badan baina surah. Fatakunu moko ono apa auratuha aurate amat atau aurate budak perempuan iku ma anggota badan baina suratiha ing dalam antarane pusar warukbatiha lan lutute budak perempuan tadi. Nah, kalau budak perempuan sama seperti auratnya laki-laki. Aurat, kalau kita berbicara aurat itu sebenarnya ada auratnya perempuan. Kalau laki-laki, auratnya laki-laki itu bagaimanapun dalam sholat ataupun di luar sholat sama antara pusar dan lutut. Di hadapan perempuan yang bukan mahram ataupun di hadapan mahram itu sama antara pusar dan lutut, itu auratnya laki-laki. Untuk auratnya perempuan ini bisa kita kategorikan dalam tiga hal. Yang pertama auratnya perempuan di dalam sholat. Auratnya perempuan dalam sholat tadi yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, dalam ataupun luar. Nah, bagaimana kalau dagu? Dagu ini termasuk aurat apa bukan? Nah, kemarin di dalam pembahasan bab wudu itu kan ada dijelaskan bahwa wajah itu adalah mulai tumbuhnya rambut yang bagian atas ini, bagian atasnya wajah mulai tumbuhnya rambut sampai bawah ini sampai dagu. Kalau samping mulai dari telinga yang bagian kecilnya telinga depan ini sampai samping. Jadi batas wajah itu antara tumbuhnya rambut atas ini muter ke bawah sini telinga sampai dagu sini. Berarti bawahnya dagu ataupun leher ini termasuk aurat. Maka ketika sholat perempuan pakai mukenahnya jangan sampai terlihat dagunya. Jadi diangkat sedikit, nah sampai sini. Auratnya nutupi mriki nggih, ibu-ibu. Nah, jadi pakai mukenahnya nutupi sampai sini. Jangan ditarik ke bawah, diangkat sedikit lah. Nah, sampai dagu ini ditutup auratnya. Jadi ketika memakai mukena diusahakan sampai sini. Nah, kecuali kalau sudah sepuh, sudah mbah-mbah pakai
mukenahnya kesulitan mencong-mencong, nah kemudian terus kebuka sedikit ya dimakful lah, tidak apa-apa. Jadi kalau sudah kesulitan, kalau seorang yang sudah sepuh misalnya kesulitan pakai mukenah yang dengan benar, ya terbuka-buka dikit bawah lehernya, bawah dagunya terlihat, tidak apa-apa kalau sudah merasa kesulitan. Tapi kalau kita masih sehat, masih bisa, ya sampai sini ditutup. Kadang kalau mukenah yang tugelan, yang terpisah gitu kan, ada mukenah yang full, ada yang mukenah yang potongan, yang atas sendiri, bawah sendiri. Nah itu kadang rawan terbuka aurat ketika mengangkat tangan. Misalnya ketika takbiratul ihram Allah. Nah, kalau terbuka gini kemudian sampai sikutnya misalnya pakai baju yang lengan pendek atau enggak pakai kerudung, ketika diangkat terlalu tinggi, kadang terlihat auratnya, bagian dalamnya terlihat, itu malah rawan batal. Maka kalau pakai mukenah yang tugelan, pakai mukenah yang atas sendiri bawah sendiri, itu harus hati-hati. Jangan terlalu tinggi mengangkat tangannya Allah, ya pelan-pelan Allah. Jadi tangannya dimasukkan di dalam saja, jangan sampai terlihat dari depan. Kalau mengangkat tangannya, usahakan jangan sampai terlihat dari depan ketika mengangkat tangannya, ketika pakai mukenah yang tugelan. Maka ya harus hati-hati. Ini aurat di dalam sholat. Auratnya perempuan dalam sholat itu tadi. Kemudian yang kedua, aurat perempuan ketika di hadapan mahram. Nah, aurat perempuan di hadapan mahram. Kemarin dulu sudah pernah kita bahas mahram kita itu siapa saja. Kan tasik ingat nggih? Mahram kita itu siapa saja? Hurrimat alaikum ummahatukum. Ya, laki-laki, bagi laki-laki mahramnya adalah ibu. Wa banatukum, anak perempuan. Wa akhwatukum, saudara. Wa ammatukum, paman atau bibi. Ya, bibi kalau bagi laki-laki bibi. Wa ammatukum, wa khalatukum, ya, bibi dari ayah ataupun bibi dari ibu. Wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi, anaknya saudara, berarti keponakan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, keponakan dari saudara laki-laki ataupun keponakan dari saudara perempuan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati ardhanakum, ibu sesusuan, ibu yang menyusui kita, tapi ibu yang orang lain yang menyusui kita, bukan ibu kandung kita. Kemudian kita dulu pernah disusui oleh orang lain, nah maka orang lain itu termasuk mahram kita. Wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhwatukum minar radha'ah, dan anak-anaknya ibu yang menyusui kita tadi. Nah, ibu radha'ah, anak-anaknya juga termasuk mahram kita. Maka itu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Ketika di hadapan mereka, di hadapan para mahram, maka auratnya perempuan itu sama seperti laki-laki, baina surah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Nah, maka ketika di rumah ibu-ibu atau yang perempuan ketika di rumah, auratnya ya antara pusar dan lutut. Selain itu tidak termasuk aurat. Maka kalau di rumah pakai celana 3/4 ya boleh ibu-ibu, tapi ya tidak pantas ya. Masa di hadapan anaknya, di hadapan saudaranya pakai pakaian yang antara surah, antara pusar dan lutut, ya tidak pantas. Tapi yang jelas secara hukum auratnya di hadapan mahram itu antara pusar dan lutut ketika di hadapan mahram. Anak perempuannya di rumah atau saudaranya, mbaknya di rumah cuman pakai handuk saja. Nah itu sebenarnya juga tidak apa-apa. Maksudnya sudah menutup aurat, sudah menutup aurat. Jadi bagian atasnya terbuka, itu tidak apa-apa. Jadi ketika melihat tidak berdosa. Jadi karena sudah tidak termasuk aurat. Kalau aurat itu kan sesuatu yang harus ditutup, sesuatu yang harus ditutup aurat itu. Itu yang kedua di hadapan mahramnya. Kemudian yang ketiga, auratnya perempuan di hadapan orang laki-laki lain yang bukan mahram.
di hadapan laki-laki lain yang bukan mahram, ya berarti seperti yang dijelaskan di kitab ini, amma kharijas sholati fa auratuha jami'u badaniha, semua badannya wanita itu adalah aurat. Maka ketika di hadapan laki-laki lain semua badannya, menurut madhabnya Imam Syafi'i seluruh badannya, berarti kalau seluruh badan ya termasuk wajah dan telapak tangan itu juga termasuk aurat yang harus ditutupi. Ini menurut madhabnya Imam Syafi'i. Maka kalau ada orang yang pakai cadar yang menutup semua badannya, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, nah sebenarnya itu juga betul mengikuti syariat juga. Jadi jangan kita meremehkan, jangan mendahului itu aliran keras, itu aliran yang ekstrim, tidak seperti itu. Jadi mereka yang orang-orang yang pakai cadar itu juga mengikuti syariat Islam juga sesuai dengan syariat. Kita yang biasanya kerudungan biasa, tapi di sini juga ada mazhab Imam Syafi'i yang kedua. Mazhab Imam Syafi'i yang kedua itu aurat itu juga sama seperti auratnya di dalam sholat. Aurat perempuan di hadapan orang laki-laki lain yang bukan mahram itu sama seperti aurat dalam sholat. Itu pendapat Imam Syafi'i yang kedua. Jadi kalau ibu-ibu yang atau mbak-mbak yang sudah pakai kerudung, wajahnya terbuka, tangannya terbuka, nah itu juga sesuai dengan syariat juga. Karena menurut Imam Syafi'i yang kedua itu juga termasuk auratnya itu kecuali wajah dan tangan. Jadi sama-sama sesuai syariat. Jadi kalau ada orang yang tidak pakai cadar, tidak pakai baju yang tertutup, ya, kalau sudah menutup aurat seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya sudah sesuai dengan syariat. Jadi tidak apa-apa. Jadi juga jangan yang sudah pakai cadar, jangan meremehkan, jangan merendahkan yang tidak pakai cadar. Jadi memang semuanya kedua-duanya ini adalah pendapatnya ulama yang sudah sesuai dengan syariat. Malahan kalau menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah atau Ibnu Ahmad bin Hambal, pendapatnya Imam Ahmad itu ya kaki juga tidak termasuk aurat. Jadi kalau lebih ringan lagi ya ada yang mengatakan wajah, tangan dan telapak kaki tidak termasuk aurat, jadi boleh terbuka. Ya, maka ya kita semaksimal mungkin berusaha menutup aurat kita, karena orang perempuan itu ya ibaratnya orang perempuan itu kan menggoda. Makanya kalau di Arab itu kalau perempuan kan rata-rata banyak pakai cadarnya. Orang perempuan di Arab itu banyak pakai cadar karena memang orang Arab itu katanya nafsunya itu lebih besar kan, makanannya kan kambing, daging-daging. Nah, daging-daging seperti itu kan membuat nafsu lebih tinggi. Akhirnya ya berbahaya kalau perempuan keluar tanpa cadar kemudian menggoda laki-lakinya, kan berbahaya. Makanya kalau orang haji itu biasanya kalau naik taksi, laki-lakinya dulu baru perempuannya. Kalau keluar perempuannya dulu baru laki-lakinya. Itu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, maka kita berusaha untuk mengamalkan syariat-syariat ini sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin, karena kadang sebuah adat kadang dijadikan dasar. Oh, Mbah Biyen pakaiannya seperti ini. Ya, kalau adat yang tidak benar, kalau adat yang tidak sesuai dengan syariat itu tidak bisa dibenarkan. Memang ada kaidah al-adatul muhakkamah, adat bisa dijadikan hukum. Memang ada kaidah seperti itu, adat bisa dijadikan hukum, tapi dengan catatan ketika adat itu tidak menyalahi dengan syariat. Kalau adatnya menyalahi syariat maka tidak bisa dibenarkan. Nah, maka kalau ada adat yang tidak menyalahi syariat, tahlilan, yasinan, itu kan adat ya. Itu kan adat. Kita mengadakan jam'iyah yasinan, mengadakan jam'iyah tahlilan. Nah, itu kan adat. Tapi kalau dalam adat itu tidak menyalahi syariat. Nah, karena memang tahlilan hanya dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, yasinan dibaca Al-Qur'an. Nah, itu kan tidak menyalahi dengan syariat, maka bisa dijadikan hukum. Maksudnya sesuatu itu dibenarkan, tidak salah. Nah, maka
kalau sebuah adat kok tidak menyalahi syariat, maka itu tidak apa-apa dan benar. Nah, itu aurat perempuan ada 3 kondisi di dalam sholat, di hadapan mahram dan juga di hadapan orang laki-laki lain yang bukan mahram. Nah, itu berbeda. Maka yang perlu dipahami itu mungkin untuk perbedaan perempuan dan laki-laki cukup sekian. Insyaallah di fasal selanjutnya akan kita bahas faslun fi adadi mubtilati sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, pembahasan yang selanjutnya ini adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Sampun ya. Terus untuk minggu depan liburan, minggu depan kan liburan sekolah ya. Nggih, ngapunten untuk minggu depan mungkin 2 atau 3 minggu, karena minggu depannya lagi kan pas tahun baru. Tahun baru juga mungkin masih perjalanan. Tanggal 1 masih tanggal merah. Masuk sekolah lagi kan tanggal 2. Nah, itu jadi 2 atau 3 minggu ke depan insyaallah Kendel Rien untuk majelis ilmu ini. Mudah-mudahan di tahun depan, di tahun baru bisa kita lanjutkan lagi. Di akhir tahun ini, di akhir tahun 2022 ini, semoga apa yang kita lakukan, kita introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan yang baik-baik kita tingkatkan, dan kita introspeksi diri bagi yang perbuatan-perbuatan kita yang masih kurang kita perbaiki untuk selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi amalan kita dalam tahun 2002 ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun 2023 nanti, di tahun baru, semakin kita tingkatkan lagi perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan hasanah, amalan-amalan yang baik kita tingkatkan lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf dari saya atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.